Yes. Oke, cek sound, satu, satu, satu. Gambarnya kegedean ya? Nah, coba gini. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Bagi yang sudah hadir maupun yang belum hadir, aku sambil siap-siap dulu. Oke, nggak tahu kenapa, aku kepikiran aja ingin bahas materi yang paling awal aku pelajari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dulu sekali, tahun 2015, aku itu belajar bagaimana caranya penyembuhan holistik dengan menggunakan energi. Nah, waktu itu aku masih taunya karena ini alternatif, aku pikir ini hanya sugesti. Padahal setelah aku pelajari sekarang ya, maksudnya baru-baru ketika aku belajar spiritual dan kesadaran secara serius, baru tuh aku dapat sumbernya mulai dari yoga, tantra, ya. Yoga sama tantra tuh beda ya. Yoga ajarannya beda, tantra ajarannya beda. Lalu ada Ayurveda. Nah, kembali lagi ke waktu aku tahun 2015 itu, aku pikir ini hanya sugesti. Padahal di materi itu, ini lebih banyak tentang bagaimana caranya mengolah tubuh secara spiritual untuk menyehatkan badan. Nah, jadi ternyata dalam ajaran Ayurveda itu, ya terutama bahas titik cakra ini. Nanti kita akan bahas cakra itu apa, ya. Terus kenapa ada cakra, ya kan? Nah, jadi singkat cerita, waktu itu aku belajar karena ada hubungannya dengan sugesti, aku pikir. Karena waktu itu aku hanya belajar tentang hipnoterapi. Ternyata ada pelatihan, ada sertifikasi tentang pranic healing ya. Pranik itu prana ya. Dan sejenis reiki juga. Sehingga ketika aku breakdown bedah, itu banyak sekali energi atau manifest energi yang akhirnya jadi penyakit fisik gitu. Jadi penjelasannya subtle, subtle tuh halus ya. Cakra itu, Bang Nando apa kabar ini baik? Sorry ini siapa? Bentar ya. Nanti aku cek, aku biar nggak lupa aku jelasin dulu ini. Tadi sampai mana? Sampai subtle ya, subtle. Energi yang sangat subtle. Subtle itu berarti sangat halus. Contoh gini lah, sekarang kan dalam dunia sains, itu semakin kecil sesuatu, getaran vibrasinya itu akan menimbulkan impact yang semakin besar. Contohnya atom. Kalau dikultivasi atau diharness dengan sempurna atau dengan metodenya. Ya. Kalau dari dulu ada cara yang sudah dari ribuan tahun yang lalu, caranya di tubuh holistik, tubuh astral ini ya, itu adalah cakra, titik-titik cakra. Oke Kak, gimana cara bicara dengan energi baik kalau buat yang promil? Jadi energi baik lagi hamil Kak, energi baik. Yang penting tuh energi kita tuh netral ya, jangan banyak-banyak mendam emosi. Jangan sampai kita itu tidak menetralisir emosi karena itu nanti ke janin ke bayi. Yang belum hamil, oh berarti persiapan hamil ya sama. Kurang lebih itu mau ini lagi hamil, sebelum hamil, dan bahkan sebelum menikah, itu ya. Itu harus benar-benar katanya buat kesuburan. Iya bisa. Ada efeknya buat kesuburan. Nanti itu teknis yang lebih dalam lagi ya. Kalau benar-benar untuk hamil, kehamilan,
Itu bahasannya tuh di tantra. Teknis metode bagaimana caranya mulai dari yang single, yang belum menikah, sudah menikah, berkeluarga, punya anak itu tuh semua ada bahasannya. Itu strukturnya. Yang memang menggunakan metode holistik. Holistik ini energi. Sugesti juga termasuk energi juga kan Mas? Iya, sugesti itu kan energi kata-kata nanti dia formnya bentuknya dalam bentuk kata-kata tapi di balik kata-kata itu kan ada sebuah niat, ada intensi, ada energi, ya kan? Berarti ada frekuensi, ada vibrasi. Nah, apapun yang kita lakukan, gerakannya itu pasti energi. Tergantung dari niat, kehendak, sampai kesadarannya. Nah, balik lagi tadi sebelum aku kemana-mana, berarti kan ini ya, cakra nih. Biar aku fokus dulu. Nanti mungkin coba Kak Marvel ini tulis pertanyaannya secara lengkap. Jadi apa aja, keadaannya gimana, belum hamil apa. Nanti setelah aku dapat gambaran utuhnya, aku baru bisa jawab tuh. Biar nggak sepotong-potong nanti aku jawabnya, oke ya? Nah, jadi kita kembali lagi bahwa cakra itu penting. Jadi di pelatihan waktu aku awal itu, ya, ada banyak sekali penyakit, ya, penyakit yang disebabkan oleh ketidakselarasannya energi tubuh. Nah, karena ini subtle, subtle itu sangat halus, berarti bukan artinya gini, semua penyakit fisik disebabkan oleh ini ya, disebabkan oleh ketidakselarasannya cakra, itu medis, beda. Tapi kalau memang sudah termanifest jadi medis, itu tolong benar-benar cek kondisinya secara medis. Jangan langsung ke pengobatan alternatif karena nggak percaya dokter atau nggak mau rumah sakit. Karena udah terjadi physical manifesting. Jadi manifest itu bukan hanya tentang yang positif ya, tapi tentang yang negatif juga. Kalau kamu manifest mewujudkan sesuatu dari yang laten, ya tentang itu harapan, impian, karunia, tapi tanpa sadar lebih banyak kita tuh dengan pikiran, itu kan pasti pikiran tuh gitu, semrawut, karena nggak pernah menyadari pikiran. Maka banyak sekali yang biasanya tanpa sadar memanifest sesuatu dalam wujud negatif. Salah satunya adalah pikiran, sorry. Salah satunya adalah penyakit. Dan akhirnya sampai ke fisik. Nah, itu namanya psikosomatis. Iya, benar. Dan akhirnya menjadi psikosomatis. Dan psikosomatis ketika dibiarkan terus mendam, energinya terakumulasi, terkumpul, jadilah fisik. Benar-benar fisikal, penyakit fisik, benar-benar gitu. Tapi nggak semua penyakit fisik itu memang awalnya dari energi gitu. Memang ada sebuah, apa ya, gangguan genetik atau gangguan yang memang benar-benar dari bawaan, itu kan semuanya sangat-sangat variabel, kita nggak tahu. Tapi secara umum, begini, oh pengen hamil Kak, nikah 13 tahun, nanti kita bahas ya, oke ya, mungkin nanti akhir. Jadi, ini, aku tuh bahas hari ini tuh mau satu cakra, ya kalau misalnya nanti itu cukup waktunya, ya, termasuk nanti cara aku bagaimana kita misalnya untuk kita tuh bersabar ikhlas, jangan sampai berusaha sabar. Beda berusaha sabar dengan sabar beneran, itu beda. Beda menginginkan sesuatu terjadi, jadi keinginannya tuh dari pendaman, tapi atau keinginan yang berasal dari kesadaran itu sangat berbeda. Jadi kalau misalnya pengen hamil, itu coba keinginannya berasal dari kehendak. Kehendak itu butuh proses latihan agar kita bisa berkehendak. Ya beda, beda. Jadi ada berusaha sama benar-benar. Misalnya gini contohnya, ada ikhlas, ada berusaha ikhlas. Kelihatannya sama, tapi sangat berbeda. Kebanyakan orang, 90% pasti berusaha ikhlas, bukan ikhlas beneran gitu. Oke, sebelum kemana tadi, berarti karena penyakit itu berasal dari hal-hal yang lebih subtle. Nah, kita bahasannya nih sekarang secara spiritual. Hari ini lebih utamanya berdasarkan spiritual. Ger tukak lambuk sampai anxiety susah melepas mental Miss Queen. Dia kita kayak oke, karena itu hanya komentar bukan pertanyaan, kita lanjut. Maka spesifiknya nanti itu bisa tuh jadi entah apapun penyakit fisik, ya gangguan lah minimal tuh sebuah pendaman yang akhirnya terakumulasi di tubuh. Nah, jadi penjelasannya tuh gini, semakin laten, bahasa laten tuh paham nggak? Laten tuh semakin dalam.
dimensi yang lebih dalam, lebih apa ya, lebih tersembunyi gitu. Karena kan kalau yang kita lihat sekarang ini fisikal kan getaran, vibrasinya kan sangat kasar. Kasar tuh berarti sebenarnya ini bergerak. Ini jari ini kayak diem kan, tapi itu atom-atomnya tuh dia bergerak dia ini. Nah, semakin laten dia tuh semakin halus energinya, semakin getaran vibrasinya tuh semakin dia low, semakin halus gitu. Nah, karena semakin halus, nah dalam spiritual itu dimensinya melihat dari yang paling halus, dari yang semakin kecil semakin halus. Itulah laten. Nah, biasanya kalau yang sering atau mungkin pernah mengalami out of body atau OBE itu out of body experience, pengalaman astral projection yang mungkin dimulai dari lucid dream. Nah, itu kan aku tuh dulu begitu. Main-mainannya lucid dream, astral projection. Bedanya astral projection dengan lucid dream tuh kamu di tengah-tengah sadar mimpi. Kalau astral projection tuh kamu tuh seakan-akan keluar dari tubuh, ngeliat tubuh kamu, aku kok sekarang kalau misalnya kamu keluar dari tubuh, lalu pakai tubuh apa? Namanya tubuh astral. Nah, biasanya kalau kamu sering menggunakan tubuh astral, udah sensitif, udah peka gitu, kamu lebih cenderung ini aware juga terhadap cakra karena cakra itu bukan di tubuh fisik tapi di tubuh astral. Pengalamanku begitu ya. Jadi ketika lapisan spiritual ini terganggu ya, ada dimensi spiritual yang memang di cakra ini titik-titik yang sebenarnya mempengaruhi. Jadi energi semakin kecil, semakin subtle itu mempengaruhi yang permukaan. Pikiran, perasaan itu kan permukaan nanti di fisik jadi seperti hormon ya, detak jantung, itu kan permukaan yang lebih kasar, yang lebih tampak, yang lebih material. Tapi kalau dari Ayurveda ini ya, energi itu semakin halus ya, bahkan semakin sebenarnya potensi. Potensi itu yang laten tadi akhirnya mempengaruhi pikiran dan perasaan. Makanya kebalik, kalau dari ini spiritual ya, kalau misalnya dari material, alam materi, medis, fisik, kan yang disembuhkan tuh fisiknya kan. Ya itu juga penting kalau memang sangat terganggu dengan penyakit fisik. Tetapi, ya, kenapa orang tuh terganggu fisiknya mungkin ke medis, kemanapun gitu, kok kayak nggak kelar-kelar. Bisa jadi, ya, fisiknya nggak masalah, terus sampai dicek ke psikiater, psikolog, terapi, pikiran, perasaan yang nggak masalah. Ada satu hal lagi yang lebih subtle, aura, energi. Nah, aura ini di titik-titik cakra. Jadi kita bahas ya teman-teman, kita mulai bahwa titik-titik cakra ini dia sangat halus, sangat subtle. Dia bagian dari tubuh, letaknya di tubuh astral. Jadi kalau dicari di tubuh fisik nggak akan ada, di mana di CT scan nggak akan ada. Ya, ini lebih ke pengalaman, spiritualitas, dan memang kalau yang nggak percaya nggak apa-apa, itu memang pengalamannya. Dalam kesadaran semua kepercayaan adalah valid, itu bagian dari state of being-nya. Ingat itu, jadi jangan pernah ngejudge, jangan pernah menghakimi, jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesadarannya. Karena karena tampilan kesadaran itu ya keyakinan, kepercayaan, pikiran, perasaan. Tapi ingat, kesadaranku dan kesadaran kamu tuh sama. Nanti kita bahas nih mungkin karena kalau bicara kesadaran tuh lebih dalam lagi. Nah, jadi di sini kita mulai bahwa ada yang namanya muladhara, itu cakra dasar. Cakra dasar itu gini, jadi sebelum aku bahas coba cakra itu kayak nafas. Dia itu berputar kiri dan kanan. Jadi kayak kita nafas, nafas itu kan keluar masuk, bukan berputar terus. Kita nggak tarik terus nggak keluar-keluar, nggak kan? Tarik, keluar. Semua yang ada di nuansa realitas ini pasti punya dualitas nuansanya itu. Jadi ada pergerakan naik turun atas bawah semuanya itu. Tarik keluar. Nah, termasuk cakra. Cakra ini berputar kiri dan kanan. Kanan itu untuk nambah, kiri itu untuk nyedot. Jadi makanya ada sebuah pelajaran, kalau misalnya sering ikut pelatihan Reiki atau Prana, kalau mengambil energi, cakra itu putarnya ke kiri, kalau ngasih itu ke kanan. Nah, putarannya itu. Tapi kita nggak bahas teknik sekarang ya, kita nggak bahas teknik terapi,
Ini kita hanya bahas pengaruh cakra dan bagaimana caranya nanti kita di akhir dengan meditasi ya. Kalau misalnya ini itu udah masuk terapi sih, karena aku sering juga terapi secara jarak jauh pun, tapi harus tatap muka dari Zoom ataupun video call, karena harus tersambung, harus koneksi. Gak mungkin terapi tanpa sepengetahuannya diem-diem aja begitu. Eh, itu nanti nggak sinkron. Makanya biasanya aku kalau terapi jarak jauh, ya minimal kalau misalnya dia harus udah tahu udah siap bahwa dia mau diterapi itu. Kalau aku lebih enak cenderung tuh pakai Zoom meeting. Aku biasanya sering pakai Zoom meeting. Dia walaupun entah di mana, yang penting tuh terkoneksi gini. Gitu ya. Oke. Jadi pertanyaan ya. Enggak, kalau minum obat ya, sebenarnya puternya ke kiri dulu ya. Terus nanti untuk ngaduk airnya. Ya. Terus nanti kasih putar kanan. Pelan-pelan. Kirinya lebih cepat, kanannya pelan-pelan gitu. Tapi ini teknis. Kita nggak bahas teknis sekarang. Itu soalnya panjang banget. Buku kalau misalnya bahas teknis tuh bukunya tuh tebel banget. Putar-putar itu tentang prana, tentang tekniknya itu ngasih sama keluar. Soalnya kalau kita bahas itu kan dalam banget. Sekarang kan kita mau bahas dulu apa sih intinya cakra dan bagaimana mempengaruhi kehidupan kita. Tanpa sadar ini selalu mempengaruhi pola gerakan hidup kita termasuk akhirnya nanti dalam segi kecerdasan, pola hidup, tingkah laku, perilaku. Ya. Kak, rasanya suka ada sensasi kelayangan di bagian kening. Terkadang ada seperti ada lubang di bagian ubun. Ini sensasinya sakit apa enggak? Udah pernah dicek ke medis belum kalau misalnya rasanya sakit? Soalnya kalau sensasi itu kita bukan sebagai indikasi ini tuh pengalaman spiritual atau bukan. Sensasi spiritual tuh rasa. Aku pernah jelasin ya, spiritual tuh rasa. Puncak tertinggi rasa pengalaman yang pernah ada, tapi dilupakan itulah spiritual. Nah, gitu. Enggak. Oke, kalau enggak sakit, sensasinya kelayangan, kelayangannya itu kehilangan kesadaran apa enggak? Seperti ada lubang di bagian ubun-ubun. Oke ya. Kalau apa sensasi yang muncul ketika diketuk begini? Berarti misalnya kalau misalnya di sini sering terasa ada ini nggak? Ada sering misalnya terasa aliran gitu masuk ke sini gitu. Sering nggak? Kayaknya emang ini ada hubungannya dengan pembahasan kali ini. Kalau misalnya sensasinya kelayangan di bagian kening, karena kening ini bagian cakra mahkota. Dia ada sensasi keluar masuk juga. Ada aliran ya, oke, oke. Berarti sebenarnya cocok dengan pembahasan kita kali ini. Karena ini tentang cakra. Dan cakra itu ada aliran keluar masuk. Nah, sebenarnya kalau mau nih pembahasannya lebih panjang untuk khusus Kak Milah pribadi nih, karena nanti bisa dicek pelan-pelan satu-satu indikasinya apa aja. Tapi kalau misalnya dari kelihatannya ini ada aliran rasanya tuh, pasti. Nah, tapi kita bahas dulu ya dari awal ya, sebelum masuk itu ke cakra mahkota, itu sahasrara tuh. Ya. Malam juga ya. Jadi dimulai dari cakra muladhara. Muladhara itu namanya cakra dasar, root, akar. Nah, kundalini itu nah bedanya cakra itu tetap sama, bedanya ada yang prana, pranik itu lebih ke untuk perkembangan pengembangan tubuh, kesehatan aliran seperti keselarasan baik antara kesehatan, emosi, pikiran. Tapi kalau udah kundalini itu spiritual. Nah, kundalini itu bangkit. Sebenarnya pembahasan kita kali ini bisa juga dengan teknis meditasi yang selaras dipraktekkan, nanti kundalini juga bisa bangkit, gitu ya. Jadi sehingga ini pembahasannya itu memang cukup dalam kalau kita masukin ke kundalini, ke kebatinan gitu. Jadi umumnya aja dulu. Oke ya, karena bisa jadi nanti seiring berjalannya waktu dari pengembangan kesadaran kalian sendiri itu nggak seperti harus jadi patokan gini begini seperti yang aku katakan. Yang aku katakan ini hanyalah gambaran saja, sebuah konsep,
sebuah pemikiran dan pengalaman pribadiku. Sehingga ketika sampai di kesadaran kalian, kalian punya pengalaman sendiri tentang ini, silahkan. Apakah rasanya seperti pusing dan ada aliran kayak semut di kepala kita? Iya, ada aliran seperti ada kesemut-semut-semut gitu, geremet-geremet-geremet gitu ya. Terus bisa juga rasanya mungkin seperti gelitik-gelitik atau ada kayak setruman kecil tapi bukan kayak setruman, cuman kayak tert-tert gitu. Tapi kalau emang pusing, coba dicek, coba diselaraskan apakah pusingnya itu karena medis, karena pusing sakit kepala banyak pikiran, atau memang itu bagian daripada aliran. Karena inilah pentingnya ketika kita tuh ngobrol terus apa ya kayak tatap muka, terus ketemu pokoknya kalau aku tuh seringnya dulu ketika ketemu klien ya, kan personal ya, personal tuh enak, satu-satu. Kalau kayak gini kan umum dan banyak. Jadi aku mohon maaf kalau nggak bisa menjawab satu-satu dan banyak yang kelewat. Karena aku mau bahas materinya, biar nggak lupa. Oke? Tadi sampai ke root cakra dasar. Nah, cakra dasar itu, tadi aku udah jelasin ya, kiri, kanan, mutar. Ketika dia terlalu poros ke kiri, maka kita kayak berkurang terus, habis jadi lesu. Kalau terlalu ke kanan, kayak kita tuh sering masuk ke dalam tubuh kita, energi-energi entah dari mana, nanti membuat kita tuh jadi kerasukan energi. Kerasukan energi tuh nggak enak rasanya, kelebihan, kayak kekenyangan. Kekenyangan itu juga nggak bagus. Makanya jangan berlebihan dengan apapun ya, makan, minum. Kalau makan kekenyangan gak enak kan? Apapun ya, tidur berlebihan juga sakit kan? Nah gitu. Jadi biasakan untuk menyelaraskan semuanya secara harmoni, seimbang. Tapi tenang aja, ini tuh nggak perlu dengan cara-cara yang aneh. Cakra tuh paling subtle, paling halus tuh berarti cara yang dia tuh punya kecerdasan sendiri, yang kecerdasannya tuh sangat cerdas, sangat luar biasa. Sehingga hanya dengan pikiran dan perasaan, sebenarnya dia bisa selaras dengan sendiri, asal tidak ada pendaman, atau pendamannya minim. Nah, kalau misalnya pendaman-pendaman itu diselesaikan, otomatis selaras juga. Jadi ketika tadi aku udah jelaskan bahwa energi ya yang semakin subtle mempengaruhi di permukaan dari yang laten bukan sebaliknya, tapi memang bisa dengan usaha kita, dengan teknik kita yang dari material ini untuk mempengaruhi yang laten bisa. Itulah caranya dengan sadar, sadar berkesadaran untuk kita mempengaruhi yang subtle. Nah gitu. Jadi misalnya pikiran nggak bisa tadi psikosomatis udah cek ke dokter, coba cek energinya, nanti baru diterapi. Nah, terapi pun nggak perlu dengan orang lain. Kalau misalnya butuh otoritas dan butuh bantuan orang lain boleh terapis, tapi kalau mau diri sendiri juga bisa gitu ya. Jadi itulah kecerdasan energi, nggak ada masalah. Nah, sekarang apa sih pengaruhnya masing-masing daripada cakra ini? Sebentar, kayaknya pertanyaan ini banyak banget ya. Biar ini ya. Sudah lama meditasi tapi sepertinya sulit bangkit kundalini. Kenapa Master? Sadari siapa yang bermeditasi. Justru itu, terjebaknya di meditasi itu. Kalau misalnya kita lama bermeditasi, kita terjebak di meditasinya. Kita malah menjadikan meditasi sebagai tujuan, bukan alat. Karena justru itu yang fatal. Ketika sudah terjebak, jadi semakin lama terjebak di situ, semakin kaku, semakin keras dia, semakin membatu. Jadi malah kita tuh berada di kesadaran, nuansa kesadaran tuh. Kalau kita semakin terjebak di sebuah nuansa, ya kita terjebak di nuansanya itu. Makanya paling paling gampang tuh cek sadari siapa yang sedang bermeditasi. Nah, ini sebenarnya solusinya di kesadaran. Itu aku lama aku ngalaminya, tapi sekarang udah hilang semua. Apa karena mungkin cakra udah terbuka cakra kita, bisa jadi sudah selaras. Coba cek nanti sering. Makanya kita coba ya. Nanti kita akan jelaskan nih satu-satu cakranya. Kadang ada energi dingin masuk ke tulang punggung Kak merinding ya. Rasakan saja. Selama itu energi dinginnya masuk ke tulang punggung dia kan merambat dia. Cakra ini memang merambatnya dari situ tulang punggung ya. Energinya lewat titik-titik cakra. Tujuan menyelaraskan itu untuk apa? Apakah hanya untuk menyadari? Sebenarnya banyak. Menyelaraskan untuk apa? Untuk kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan tubuh. Nah, caranya dengan menyadari tadi, menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada energi kita. Aku nggak bilang bukan hanya pada tubuh, pikiran, perasaan, tapi energi. Karena energi itu nanti mencakup keseluruhan, kecerdasan dari pikiran, perasaan, energi, emosi tubuh. Nah itu, salah satu caranya dengan menyadari. Ketika kita selaras tadi, maka nanti ini dari yang bawah muladhara sampai yang sahasrara itu selaras dan enak.
Ketika sudah enak ya kita mengalami kehidupan ya enak, nyaman, bukan terpengaruh dengan berbagai kondisi fenomena di luar yang seakan-akan ini menyakitkan dengan banyaknya dalam tanda kutip fenomenanya. Ya kalau kita lihat berita ini bla bla bla, kejahatan, perampokan, pembunuhan, banyak sekali kan. Tapi kalau dengan kesadaran ada satu hal yang kita tuh kalau dalam kesadaran itu apapun fenomena di luar itu nggak ada masalah karena batin kita tenang, damai. Dan batin itu yang menjadikan realitas luar, artinya batin itu memantulkan frekuensi pancaran terhadap apa yang kita terima dari realitas luar ini. Jadi sebenarnya kalau dari kesadaran nggak ada korban, nggak ada. Ketika kamu jadi korban atas sesuatu, misal contoh ya, ada orang dia diselingkuhi karena pendaman batinnya itu punya data, frekuensi, energi yang memang ini agak-agak sakit nih jelasinnya. Yang memang dia pantas untuk diselingkuhi. Jadi memang begitu. Jadi coba sadari, diselaraskan dengan kesadaran, dengan apapun kamu sebutnya, kesadaran, ketuhanan, dengan kecerdasan tanpa batas itu ya, maha tak terbatas itu, sehingga oh yang terjadi ini sebuah pengalaman, pengalaman netral yang aku tidak akan mengulanginya lagi. Akunya ya, aku tuh kesadaranmu, bukan si label, jangan melekatkan lagi pada si label namamu. Jadi apapun yang terjadi, pengalaman sakit ini kamu terima sebagai ruang. Ruang ini menjadikan kamu tumbuh secara spiritual. Nah, tapi kebanyakan kan dari kebanyakan orang tidak menerima hal tersebut sehingga satu dipendam, dua dijadikan pelampiasan, ketiga pelarian. Apapun yang terjadi masalahnya. Sehingga kalau udah bosan sama pasangan, mohon maaf ya selingkuh atau apapun dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tuh bahas dengan keselarasan cakra ini, setiap orang kalau sudah selaras semua cakra ini, itu nggak akan terjadi yang begitu. Mana ada orang sadar bunuh orang lain? Nggak ada. Itu sebenarnya ya. Oke ya, kita mulai. Kita mulai. Tadi sudah mulai sih. Tapi belum sempat-sempat untuk ngejelasin yang ini ya. Waduh, aku nggak ikutan ya menghujat ke pesantren itu. Aku juga nggak akan komen di sini. Intinya kita ke dalam diri sendiri aja, ya. Nggak usah keluar, nggak usah ke manapun. Nggak akan ada untungnya. Kalau kita justru menghujat yang lain, karena dalam kesadaran tidak ada yang terpisah, hanya ada satu, yang mana aku, kamu, dan kita semua adalah satu kesadaran yang sama, satu kesadaran utuh yang sedang mengalami perjalanan pertumbuhan spiritualnya masing-masing yang seakan-akan ilusi, keterpisahan. Seakan padahal kita semua adalah satu. Jadi, nah tapi untuk sampai di tahap cinta, ketulusan, kasih sayang, penerimaan itu memang butuh proses. Itulah spiritualitas. Oke ya, kita mulai tadi. Mula darah, ingat. Jadi mula darah itu, ya, ini mempengaruhi. Ingat, nggak terbalik ya. Jadi bukan karena pikiran kita, perasaan kita, barulah jadi terjadi sensasi membuat perilaku kita begini dan begitu. Tapi kalau kita bahas dari cakra yang lebih subtle, maka mula darah ini yang mempengaruhi pikiran dan perasaan cakra kita kalau nggak selaras. Nah, efek sampingnya kalau nggak selaras apa? Mula darah cakra dasar ini adalah untuk mempengaruhi dalam pola rasa aman. Jadi ketika kita tidak aman, tidak merasa aman, tidak merasa cukup aman, dan menimbulkan efek samping realitas luarnya juga menjadi tidak aman, bisa jadi karena root atau cakra dasarnya bermasalah. Ya kan? Jadi ketika mungkin dia terlalu melenceng, terlalu puternya ke pusaran kiri, ataupun terlalu banyak energi yang ditekan akhirnya ketumpuk ke kanan, maka itu akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan kondisinya. Nah, ketika tidak selaras, apa yang terjadi? Coba, perilaku dari kurangnya rasa aman apa? Ini yang paling dasar loh, paling-paling dasar. Insting survival. Ya, jadi dia tidak selaras.
Jadi ketika walaupun misalnya dia sudah mencari kekayaan dengan banyak dan punya uang yang cukup, tapi kesadaran di spiritual dari titik cakra dasarnya itu tidak selaras, apa yang terjadi kira-kira? Tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa puas. Kalau dia diberi jabatan, kalau dia diberi tanggung jawab, maka dia akan menggunakan jabatan itu untuk hal-hal yang ya demi keuntungan pribadinya. Karena dia merasa nggak akan pernah cukup gitu. Jadi semakin dia ya akhirnya yang sering kita lihat kan di berita apa itu ya koruptor dan lain sebagainya. Jadi bayangin, ini ya awal dasar. Kalau root dasarnya bermasalah, pasti yang ke atas masalah, pasti. Begitu dia. Jadi dasarnya dulu. Dia dasar, baru naik pelan-pelan ke atas, ke atas, ke atas, sampai paling puncak. Titik ketujuh itu sasrara untuk pencerahan. Tapi nggak akan mungkin bisa sampai pencerahan kalau mula darahnya saja terganggu. Nggak mungkin. I don't know. Yang dihujat itu yang kelakuannya nilainya berlebihan dan melenceng dari agama. Iya sebenarnya, walaupun ya kelakuannya nyeleneh berlebihan, sebenarnya pun kalau dari kesadaran ini ngomongnya dari konteks kesadaran ya. Terserah kalau misalnya di luar kesadaran nggak ada masalah. Tapi kalau dari kesadaran, everything segala sesuatu terjadi itu bukan karena kebetulan. Eksistensi itu saling pengaruh dan dipengaruhi. Dengan adanya kondisi negara carut-marut, itu minimal ada sebuah kesadaran yang dipengaruhi oleh masing-masing individu. Itu begitu cara pandangnya, berarti bukan sebagai korban. Ada sebuah tanggung jawab, kesadaran dari diri kita, walaupun individu ini, yang ditempatkan di sebuah negara ini, dan akhirnya harus mengalami semua ini. Gitu. Sebenarnya ya, maka daripada kita menggunakan energi yang saat ini terbatas dan memang digunakan untuk sebagaimana mestinya dan digunakan untuk menghujat yang lain, lebih baik coba jadikan kesadaran untuk diri sendiri energinya gitu sebenarnya. Oke ya, tadi lanjut. Ketika sampai dari rasa tidak amannya itu bermasalah, otomatis dia ingin apa? Ingin mengendalikan. Nah, ketika ingin mengendalikan, maka muncullah perasaan-perasaan power, butuh power, ya kan? Dan power itu yang paling memunculkan banyak konflik. Padahal dari kesadaran, power itu tujuannya untuk mengatur agar membersamai sebuah masyarakat, membersamai, ini kata yang membersamai itu kata yang sangat filosofis, membersamai ego, membersamai nafsu, ya kan? Membersamai itu mengayomi dengan tulus, dengan nyaman. Bagaimana bisa membersamai kalau belum selesai, belum damai? Nah, gitu. Sehingga ingin mengendalikan, ya terus puncaknya dia merasa bahwa hanya ada aku. Aku tuh bukan aku kesadaran, tapi aku yang individu, yang si labelnya, si egonya. Jadi egonya semakin naik, kesadarannya semakin hilang. Nah, muncullah fenomena kenapa banyak orang narsistik, pernah dengar ya, psikopat, terus Machiavelli, ya lebih banyak tuh narcissistic personality disorder gitu kan, itu istilahnya. Yang benar-benar dia tuh kayak nggak peduli, nggak punya empati, nggak punya perasaan, selalu menghalalkan segala cara untuk menjerumuskan korbannya, dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya ini akan kita bahas di kesadaran, tapi ya bukan kita ngejudge, menghakimi si pelakunya, tetapi kita lebih sadar, aware terhadap diri sendiri agar tidak lagi bertemu, bahkan kita cut orang-orang dan orang-orang NPD itu, bahkan realitas kita akhirnya tidak lagi sinkron bertemu dengan orang-orang yang begitu. Tapi bukan berarti kalau kita bertemu lalu seakan-akan, oh aku belum kesadaran ya, oh kayaknya aku belum baik, nggak gitu. Jadi selama batinmu netral, tidak ada pendaman lagi, apapun fenomena yang tayang dalam layar fenomena realitas ini,
itu nggak ada masalah gitu. Tapi ini semua harus benar-benar dari kesadaran, bukan berusaha. Makanya ketika benar-benar ikhlas, ya ikhlas, bukan berusaha ikhlas. Itu beda. Nah, proses dari yang aku katakan ini, itu memang harus dipraktekkan dan dialami sendiri. Nah, ketika ingin mengendalikan apa yang terjadi, ego muncul, rasa keterpisahan, maka ketika sudah ada rasa keterpisahan, apalagi yang paling tinggi hasratnya itu ingin diakui, validasi. Nah, akulah ini, akulah itu. Aku. Jadi aku, tapi akunya itu adalah si namanya, si labelnya, si egonya itu. Nah, kan kita bisa bayangkan, mungkin ya dalam kita hidup nih bertemu dengan orang begitu atau jangan-jangan kita sendiri. Tapi mudah-mudahan selama yang ada di sini ya sudah berkesadaran. Minimal sadar, oh iya, ada kesadaran ego dan aku bisa mengawasi egoku membersamainya agar kita bisa ya membersamainya, lalu ada batasan, ada boundaries agar kita tuh tidak membiarkan ego, ya, membiarkan ego terus destruktif terhadap kesadaran kita sendiri. Nah itu tujuannya. Kalau kita mau ngomong tujuan dari keselarasan, energi, dari mental, fisik, emosional, spiritual, dan bahkan tubuh. Oke, nah akhirnya ya, misalnya sudah kita selaraskan, nah oke, clear. Nanti dia mulai membaik, dia mulai sadar, tapi masih dalam fase yang awal. Intinya fase bertahan hidup atau fase yang survive. Tapi aman lah. Walaupun jadi dia mencari uang dengan cara yang halal, kayak gitu. Nah ini mulai enak dia rootnya. Tapi terus berkembang, kan manusia kan gak hanya di sandang pangan papan kan, gak hanya di situ. Jadi kalau muladara tuh lebih cenderungnya ke di sandang pangan papan. Aku tuh pernah dulu punya dosen, ya, dosen. Dosenku tuh lucu banget kalau ngomong. Dosen filsafat. Manusia, ya ini kata-kata dosen gue ya. Manusia itu cuma butuh tiga untuk hidup. Makan kenyang, tidur nyenyak, berak lancar. Nah itu kan tiga sandang pangan papan. Nah, tapi ada satu lagi. Nah, sebelum aku belajar ini tuh nggak ngeh. Tapi ada satu lagi. Makan, tidur, berak, seks katanya. Seks. Seks yang banyak gitu. Jadi makan kenyang, tidur nyenyak, berak lancar, seks yang banyak gitu. Nah, ketika aku sudah belajar cakra, memang seks itu bukan lagi hal yang tabu, bukan lagi hal yang kotor. Nah, ini penting. Kenapa? Alasan banyak sekali dari orang-orang di luar sana, aku nggak mau ngatain yang di sini ya, bisa jadi kita ya sudah berkesadaran, sudah aman. Bukan berarti seks itu kotor, bedakan antara kotor dan sakral. Beda ya, jangan samakan itu. Nah, efek sampingnya ketika tanpa sadar, dari alam bawah sadar kita itu mengatakan bahwa seks itu kotor, jadi semua hasrat seks itu, dia langsung larinya ke pikiran. Pikiran yang tadi dikatakan ngeres lah, apapun itu. Bukan berarti kita repress lagi, bukan berarti kita tekan lagi semua hasrat seks itu, bukan. Jadinya tuh nanti aneh kalau sampai akhirnya ditekan hasrat seks itu. Itu tuh bahaya ketika ditekan. Semakin ditekan, maka dia semakin liar. Maka kalau di ajaran tantra itu ya, seks itu sakral. Kalau kita latih kesadaran seksnya, maka ngelihat kalau misalnya bagi laki-laki, ngelihat cewek walaupun yang bodinya bagus, yang seksi begitu, dia hanya untuk di tampilan visualnya saja, mengagumi dan bahkan dia di kepalanya saja, dia nggak sampai turun lagi. Nah gitu. Jadi hasratnya itu benar-benar sudah dikelola dengan baik. Aku pun begitu dulu awal-awal 10 tahun yang lalu. Tapi kan dengan semenjak latihan, dengan berpraktek, itu gak ini aneh lagi pikiranku. Walaupun
ada yang seksi sebagaimanapun, dia hanya tampilan visual di kepala, gitu. Nah, itu juga berlaku sama buat wanita yang melihat pria. Karena ini penting, seks itu adalah hal yang sakral dan cakra seks ini titik pondasi untuk kreativitas, energi kreativitas. Sehingga energi ini adalah energi kreasi, ya. Energi kreasi ini penting. Kita itu ya dari seks dan bahkan memang hidup untuk seks. Itu cakra tuh, cakra seks tuh begitu. Jadi bukan hal yang kotor, memang sakral. Jadi karena sakral, gunakanlah energi ini seefisien mungkin. Gunakanlah energi ini untuk benar-benar kita selaraskan apa yang menjadi tujuan dan kebutuhan kita. Bahkan kalau dalam hubungan badan, laki-laki ya, karena aku laki-laki itu aku lebih ke laki-laki. Misalnya dari 7 kali hubungan, satu kali keluar atau ya ejakulasi. Sisanya itu benar-benar harus dijaga. Tapi itu butuh latihan, butuh praktek. Sehingga ini tuh akan mempengaruhi pertama kreativitas, motivasi, ya. Naik turunnya energi kita itu benar-benar dari cakra seks. Kalau ini tidak digunakan dengan baik, maka hasrat hidupnya tuh drop, turun. Sangat turun, ya kan? Walaupun dia mungkin kehidupannya makan bisa, tidur nyaman, kesehatannya biasa, tapi hasrat hidupnya tuh drop banget, sehingga dia nggak punya motivasi hidup. Nah ini berarti ada masalah di cakra seksnya, gitu. Jadi ketika kreasinya itu nggak muncul, karena bisa jadi antara memang energinya tuh bermasalah, atau memang aktivitas yang berhubungan dengan seksnya itu memang terganggu. Memang tidak lagi dikelola dengan kesadaran. Sehingga yang terjadi punya efek samping terhadap pikirannya, terhadap perasaan, terhadap emosinya, dan bahkan ke tindakan, perilaku, kebiasaan. Nah, itulah yang akhirnya harus kita selaraskan. Harus kita cek dan harus kita benar-benar kelola dengan kesadaran tentunya. Nah, kita naik lagi sekarang ketika kita sudah selaraskan, entah itu di terapi atau dengan kita meditasi, maka kita ke solar plexus. Nah, solar plexus ini dia gini ya, ada batas antara yang tadi bawah. Yang memang bawah tuh seakan-akan buruk, tapi nggak buruk. Kayak misalnya tadi kan, kalau yang cakra dasar kan untuk insting kan, bertahan hidup. Untuk memakan atau dimakan, ya. Sama seks. Itu kelihatannya kayak buruk, padahal enggak ya. Memang kalau dari sisi yang bawah, itu kayak seakan-akan kan, ini tuh hal-hal yang dalam tanda kutip, ada sebuah dogma, itu tuh kotor, dan lain sebagainya. Tapi ketika di solar plexus, ini mulai netral. Cakra solar plexus itu untuk netralisir. Netralisir. Jadi kehidupan untuk ketika kita mulai bisa menerima keadaan, sebuah power, sebuah keberdayaan diri, kualitas daripada hidup kita, seperti akhirnya nanti itu kita dapat diakui, kita dapat ya seakan-akan ada sosial. Jadi ini nanti efeknya tuh secara sosial kita tuh membaik secara sosial. Nah, itu di solar plexus. Kita mulai diterima, kita mulai diakui gitu. Ada energi yang otomatis seakan-akan kita tuh belongs somewhere gitu. Kita diterima. Jadi powernya itu, ini power yang netral di solar plexus. Makanya ini penting, di solar plexus itu kadang fungsinya itu banyak orang tuh ya suka tangannya tuh di solar plexus. Nah, kenapa? Karena solar plexus tuh lebih banyak menerima, penerimaan ini, penerimaan. Karena ketika kita sudah menerima dan dia netral, untuk menetralisir yang bawah agar tadi yang bawah tadi itu tidak sampai ke atas mengganggu yang atas. Ketika ada berlebihan, mulai dari cakra bawah tadi. Nah, berarti makanya gini ya, meditasi ada yang dia cukup di solar plexus. Dulu aku awal-awal belajar cukup meditasi solar plexus. Jadi tangan begini terus jadi menerima aliran dari bumi, matahari, itu cukup ke solar plexus. Ketika sudah masuk ke solar plexus, dia akan merambat ke bawah dan ke atas, ngalir.
ke bawahnya lebih cepat, ke atasnya itu lambat, 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 lebih lambat gitu. Karena memang biar lebih cepat, masukin energinya ke titik-titik cakranya lagi sesuai dengan titik-titik yang di atas ini. Tapi kalau misalnya eh, nggak ini ya, nggak sempat dengan menyelaraskan yang bawah-bawah tadi, yang cakra dasar, cakra sek, cukup dengan praktek manipura, solar plexus itu. Biasanya lebih cepat ke bawah. Tapi gini, ada paradoksnya. Boro-boro untuk meditasi solar plexus, sementara bawahnya itu bermasalah. Itu paradoksnya. Jadi harus punya kesadaran yang lebih tinggi. Oh, ada kesadaran yang ya udahlah, bisa menerima dulu. Kalau udah bisa menerima, oke, dia bisa melakukan meditasi solar plexus. Tetapi biasanya kan ingat perilaku tadi dipengaruhi energi kan, energi cakra tadi. Bagaimana dia punya kesadaran untuk bisa bermeditasi sementara cakra bawahnya bermasalah gitu. Jadi sehingga ya mau nggak mau harus dibantu orang dulu, orang lain agar diterapi, diselaraskan mulai dari cakra yang paling bawah. Nah, itu yang aku terima berdasarkan pelajaranku dulu. Nah, sisanya ketika kita sudah mulai bisa penerimaan, biasanya cepet tuh ke atasnya. Karena anahata, cakra jantung itu tentang cinta, kasih, dari jantung kan, dari hati sebenarnya. Ya, bagaimana kita reasoning, menerima orang lain, apapun kondisinya, gitu. Apapun yang terjadi, reasoning. Kita tuh, reasoning tuh benar-benar ya, reasoning itu. Reason kan alasan. Jadi kita menerima ya menerima saja, menerima dengan alasan-alasan, kita punya alasan. Dan bahkan ya udah begitu aja tanpa alasan gitu. Gimana ya? Aku susah jelasin pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tuh soalnya lebih komplit kan. Itu bahasa filsafat gitu, yang reasoning. Intinya adalah anahata itu, cakra jantung itu untuk kedamaian, ketulusan, cinta kasih, kasih sayang. Nah, ketika kita sudah selaras, biasanya kita berdamai gitu. Dengan cinta kasih kita bisa memberi dengan tulus, secara ikhlas. Gitu. Naik lagi ke cakra tenggorokan, Visuddha itu. Visuddha itu untuk clarity. Clarity, sebuah kemampuan adaptasi kalau misalnya kita tuh jadi bisa lebih berpolitik atau menjadi pemimpin. Karena ketika kita sudah di Visuddha ini, kita clarity, kita tuh jelas, kita punya kemampuan, punya komunikasi, kita didengar suaranya oleh orang lain gitu, kurang lebihnya. Jadi punya pengaruh ya, punya pengaruh gitu. Ketika kita sudah di wisuda ini, jadi itu ada sebuah kemampuan kayak kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri itu kita sangat meningkat signifikan. Nah, ketika kita sudah meningkat signifikan kepercayaan dirinya itu ya enak kan? Ketemu orang, komunikasi, apapun yang terjadi, itu ada keberanian nah, di situ. Ini untuk clarity. Satu kata kuncinya itu clarity. Kejelasan. Kita tuh jelas apa yang kita mau, tegas juga. Jadi kita jelas dengan diri sendiri. Apa sih yang aku mau? Karena yang bawah-bawah udah selesai kan. Kalau misalnya banyak yang mungkin ya belum selesai dengan diri sendiri, bahkan dirinya sendiri dia nggak tahu apa yang dia mau. Suka ngambek nanti, nggak jelas, marah-marah. Nah kalau sudah sampai di wisuda biasanya nggak pernah akan kejadian begitu. Clear dia. Orangnya jelas. Cepat, tangkas, kemampuannya meningkat secara signifikan. Intinya tidak menyusahkan orang lain sih. Itu intinya. Nah, udah mulai ke atas, kayak ke asna, sasrara. Asna tuh jelas mata ketiga atau pineal gland. Itu untuk intuisi. Nah, itu doang. Aku nggak bisa jelasin apa-apa kalau soal intuisi, apalagi yang di sasrara cakra mahkota. Itu untuk enlightenment, pencerahan. Nah, dua cakra di atas tuh nggak bisa jelasin apa-apa. Ya, intuisi mau jelasin mana intuisi. Ya, ada yang mungkin nanti bisa time travel di pikirannya gitu, melihat masa lalu atau melihat masa depan. Tapi kan itu intuisi. Apalagi pencerahan. Pencerahan tuh, ya benar-benar pencerahan. Awakening. Sebuah pencerahan yang akhirnya dia menyadari realitas ini luar biasa gitu. Nggak seperti yang dia pikir selama ini dengan pikirannya. Dia sudah tercerahkan bukan pikirannya, bukan perasaannya. Dan ini hanya bisa dialami di ruang kesadaran. Ruang kesadaran.
Oke ya, mungkin aku apa ya, baca-baca dulu. Intinya sih tidak perlu repot untuk menjudge menghakimi orang lain karena apapun yang terjadi fenomena di luar ini kan berada dalam apa? Berada dalam ruang kesadaranmu, berada dalam ruang kesadaranku. Oh ya, aku baca dulu. Siapa tahu masih ada yang belum paham ruang kesadaran itu apa. Jadi kejadian di luar itu adalah pancaran dari dalam kita sendiri. Ya bisa dikatakan begitu. Tapi ingat, ini alami sendiri dulu. Bukan seakan-akan nanti diolah oleh pikiran, takutnya jadi bias lagi pikirannya. Masa ini pancaran dari dalam diri kita sendiri itu muter lagi pikirannya bingung loh. Padahal kesadaran itu bukan pikiran. Bagaimana cara menangani rindu mendalam mendalam? Rasa itu bukan milik kita, tapi seakan milik kita. Siapa ini? Maksudnya rindu sama seseorang kah? Atau rindu sama seseorang yang sudah meninggal kah? Karena ini penting. Kita menjawab menggunakan pikiran, lalu kita alami sebagai kesadaran dulu, ya kan? Karena yang pasti mengalami rindu ini pikiran perasaan. Ketika kita mau menyadari pikiran perasaan, kita kenali dulu apa yang dirasakan sama si pikiran dan perasaannya. Baru kita bisa sadari dari kesadarannya. Mirip DJ Panda, siapa itu? DJ Panda maksudnya aku. Guru awal sisi awakening pertamaku, kenapa cakra seks itu rasa mau mengaum, tapi di situ aku dapat maknanya. Ya nggak apa-apa, mengaum biarkan dia mengaum. Kan nggak ada masalah. Justru itu bagus awakening kan. Dia awakening itu apa? Hal yang paling utama dirasakan. Kan kepekaan kan. Berarti mulai dari bawah tuh dia peka naik kan. Makanya awakening. Makanya alami saja pengalaman itu secara totalitas, jangan ditahan-tahan. Jangan dipendam lagi. Jangan dipendam itu. Karena itu merupakan perwujudan dari apa yang selama ini kamu pendam. Itu masalahnya kalau selama ini kita banyak dogma tentang seks itu kotor, jadi masalah. Padahal seks itu sakral. Beda kan antara kotor dengan sakral. Sakral itu ya kita bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya pada saat itu konteksnya. Bukan berarti kita bebas. Ada bedanya antara free sex dan sex free. Free sex itu free berarti dia gonta-ganti pasangan, ya kan? Dia tuh benar-benar bebas aja dengan seksnya. Itu free sex. Beda dengan sex free. Sex free itu kamu seks bebas dengan dogma, dengan rasa bersalah, dengan apapun yang kamu terima di dunia ini itu yang tadi seks itu kotor dan bahkan nggak ada kayak sosok-sosok Tuhan yang membayangi bahwa seks itu kotor, kamu diawasi bahwa Tuhan itu akan menghakimi kamu karena seks itu. Nah ini penting, pembahasannya sangat sensitif karena kalau biasanya banyak dogma dalam pikiran, maka nggak nyambung kadang. Ini kok ngomongnya kok ini ya, ngomong-ngomong tentang seks ya. Padahal seks itu sebuah cakra vital, cakra kreasi, kreator itu penting. Energinya yang bisa kita gunakan. Nah, salah satu gerakan ya untuk berhubungan, tapi bukannya untuk itu. Energinya tuh sangat variatif untuk bisa kita gunakan. Biar nggak lemes, biar kita tuh punya daya tahan, daya hidup. Itu energi seks. Dapat jawaban dari diri sendiri. Ternyata orang yang belajar ketuhanan itu banyak terpleset di cakra dasar. Iya, karena dia belum sadar pendaman apa yang berasal ya yang ada dalam tubuh pikiran perasaannya itu. Sehingga bukannya pada ketuhanan, tapi justru membayangkan objek Tuhan dalam kepalanya. Sehingga itu dogmanya tuh. Tidak menyadari dogmanya, justru malah dia mengakumulasi semua pendamannya itu lebih pekat lagi, lebih keras lagi. Sehingga yang muncul angkuhnya, egonya. Jadi ya bukan ketuhanannya yang salah, atau bukan Tuhan yang menguji, bukan. Tuhan nggak pernah menguji kita, nggak pernah ngeprank kita. Tuhan sudah segalanya, sudah memanifest segalanya itu dengan sempurna, sudah terjadi. Everything is already exist.
Jadi segala sesuatu nuansanya udah sempurna. Tinggal state of being-nya, tinggal kesadaran frekuensi vibrasinya, baik itu manusia atau atensinya. Sehingga kalau atensinya lebih kepada pendaman, yang memang kalau kita ngomong dari sisi cakra, maka pendamannya itu berada di situ, nggak diselesai-selesaikan. Ujung-ujungnya ya akan terpleset. Yang mana nggak ada yang salah dengan ketepleset itu pengalaman. Ya pengalaman itu disadari, biar nggak semakin destruktif, nggak semakin merusak dirinya, apalagi merusak orang lain. Kan merugikan, bahaya. Sehingga kalau udah terbiasa menyadari, ya akan lama-lama naik sendiri kesadarannya, tercerahkan. Kalau buka cakra tanpa meditasi gimana, Kak? Karena ketika kamu sudah berpikir untuk membuka cakra, itu termasuk meditasi. Kamu sudah niat, intensi, sudah ingin membuka cakra. Kamu biarkan saja hidupmu dengan kondisi meditatif, ya kebuka sendiri kok. Karena cakra nggak main buka-buka tutup. Dia udah ada, dia udah eksis. Tinggal kamu selaraskan aja, selesai. Itu. Oh, ada Kak Eva Fasa Suraya. Halo Kak. Iya, iya. Sejak kapan ya? Ini aku udah main TikTok, eh, live aku ke-13 kalau nggak salah ya. Makasih udah hadir. Nah, seks itu nggak selamanya buruk kalau udah kesadaran, udah bisa diolah seksnya betul. Iya. Cara menyelaraskannya ya tadi, seperti yang kita udah praktekkan, belum praktek sih. Seperti yang tadi aku udah jelaskan, bahwa coba dulu sadari semua pendaman yang hadir, yang kamu bisa rasakan. Karena dengan kamu menyadari itu, otomatis energi, aura, cakra ini juga akan selaras kok. Udah pasti itu. Itulah kecerdasan energi. Nggak perlu repot-repot sebenarnya. Yang bikin repot tuh pikiran sama perasaan. Yang itu yang bikin repot. Nggak sadar pikirannya. Bagaimana cara menangani rindu mendalam? Rasa itu bukan milik kita, tapi seakan milik kita. Sebenarnya, ini kalau aku jawab, coba sadari saja siapa yang sedang rindu itu. Siapa yang sedang mengalami rasa rindu itu. Nah, terus yang kedua, sadari saja rasa rindu itu. Yang ketiga, sadari untuk izinkan agar bisa melepaskan rasa rindu itu. Nah, ini praktek. Jawabannya harus praktek. Yang masih hidup ya praktek. Coba. Karena kan aku udah sebenarnya udah sering kan eh, memberikan teknik-teknik praktek. Nah, dengan kita praktek, maka sebenarnya tadi yang asna sama apalagi sasrara, cakra mahkota tuh nggak perlu penjelasan lagi. Kamu praktek, ngalami itu, awaken. Oh, gini rasanya. Dan nggak bisa. Kalau misalnya yang dari mula darah sampai visuda tuh masih oke lah, masih bisa kita rasakan. Karena efek sampingnya tuh ada. Efek samping di pola, perilaku, tingkah laku, kebiasaan tuh ada. Tapi intuisi, itu jebret aja tiba-tiba loh. Kamu dapat intuisi itu tiba-tiba. Aku nggak bisa jelasin intuisi itu. Coba. Apalagi pencerahan, enlightenment, non-dualitas itu. Kamu bisa bergeser, kamu bisa menggunakan kesadaran free will itu bergeser transisi di kesadaranmu yang lebih tinggi lagi. Makanya kesadaran itu kan tanpa batas, enlightenment itu. Ada transisi quantum leap. Quantum leap, quantum jump. Oke ya, berarti sudah jam 9 kita mulai praktek. Mau praktek meditasinya. Ada yang lewat nggak ya? Ya, intuisi bisa hasil dari hening dengan pemahaman, bisa hening ya kan? Atau bisa tiba-tiba ya, yang jelas ketika kita memang sudah selaras, ya dapat aja intuisi. Intuisi itu macam-macam nanti, masuknya ke perasaan, ke rasa, ke batin, ke pikiran, ke tayangan, tiba-tiba dapat gambaran, muncul. Makanya nggak bisa kujelasin sebenarnya. Apalagi pencerahan. Pencerahan itu benar-benar dialami sendiri. Tapi di kesadaran, buyar, nggak ada lagi yang namanya pencerahan, yang ada hanya kesadaran gitu. Ngomong-ngomong,
Kan kita ngomong bahas kesadaran nih. Di sini nggak pada bingung kan kesadaran yang kumaksud apa? Apa kesadaran spiritual gitu ya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada kita lanjut nih untuk praktek meditasinya. Atau mungkin yang masih baru gitu kan. Selama ini kan udah bahas kesadaran ini, kesadaran itu. Rupanya ada yang nggak ngeh kesadaran gimana. Oke, paham ya, siap. Akunya jadi nggak nggak paham, nggak terlalu deep. Jadi akhirnya ya itu aja. Nanti bahkan ada yang ngapain kesadaran gitu-gitu. Oke, cara selaras gimana? Kita ini ya, kita mulai praktek ya meditasinya. Siap? Aku berikan waktu kurang lebih 2 menit bagi yang mungkin ingin ke belakang ya. Sama coba minum sekarang air putih setengah apa ya, pokoknya seteguk aja. Karena ini penting. Oke, silahkan. Sambil aku jawab-jawab. Ngerasain naik cakranya praktek ya. Dan salah satu cara untuk prakteknya kita sekarang nih. Rasakan. Nanti ya menit kedua kita mulai. Sekarang bagi yang tadi ingin ke karena ini ya cuma 5 sampai 10 menit kok, enggak ini, enggak banyak. Dan kita ini bukan praktek meditasi mata tertutup. Ini benar-benar namanya mini peripheral. Nggak ada musik, cukup dengarkan aja yang aku sedang utarakan dan nanti pokoknya akan ini sendiri, akan kalian coba alami sendiri. Oke ya, kita mulai. Lidah di depan, gini. Lidah di depan. Kalau biasanya kan lidah di bawah gitu, lemes. Tapi ini bukan dinaikin banget, cuma di depan, ditempel di depan gitu. Nah sekarang, fokus saja ke nafas sambil buka mata. Sambil buka mata saja. Buka matanya, bukan fokus, tapi santai. Ini namanya mini peripheral. Kita sekarang sedang praktek mengalami ruang kesadaran. Ruang kesadaran adalah ruangnya. Sekarang bayangkan bahwa ruang ini adalah ruang. Hanya ada ruang. Hanya ada kehadiran. Ruang sama dengan kehadiran. Kehadiran sama dengan kesadaran. Bayangkan begini. Ruang yang ada di dalam kamarmu dengan yang ada di luar rumahmu itu adalah ruang yang sama. Sadari itu. Ruang ini. Itulah ruang kesadaran. Ruang ini adalah ruang kekosongan. Nah, kekosongan ini adalah kehadiran. Dan kamu tidak terpisah dengan kehadiran ini. Kehadiran yang selalu mengamati, yang selalu menyaksikan, yang selalu hadir. Nah, sekarang fokus ke nafas. Cukup tarik nafas pelan-pelan dan hembuskan. Nah, fokus saja, biarkan nafas ini. Seperti kamu tadi tidak mengingat sedang bernafas. Walaupun sekarang sedang diinstruksikan untuk bernafas. Jadi seolah-olah nafasnya jadi manual. Biarkan saja, rasakan saja. Rasakan bahwa nafas naik dan turun.
sambil santai. Sekarang, alami bahwa kamu sedang melihat layar, HP sedang mendengar ini. Alami bahwa ini semua berada di dalam kesadaranmu. Layar ini, tampilan mukaku, HP, ini semua berada di layar kesadaranmu. Jadi realitas dunia dan seisinya ini berada dalam dirimu. Sekarang, pelan-pelan, dengan tetap mata terbuka, santai, berkedip, biasakan bahwa kamu mulai nyaman dengan keadaan ini. Kamu mulai terbiasa nafas, dan sekarang kamu mulai sadar kehadiran dirimu sendiri. Kehadiran yang selalu ada. Bukan hanya sekedar pikiran. Bukan hanya sekedar tubuh. Hanya ada dirimu. Sekarang, ucapkan dengan lantang, dengan tegas, nama lengkapmu. Contoh, namaku Fernando Prilian Adam. Ucapkan sekarang nama lengkapmu. Dalam nama ini, ada banyak sekali label. Sekarang kita ingat kembali, apapun yang menjadi masalah dirimu. Ada yang mungkin ingin punya pasangan, ada yang mungkin ingin punya uang banyak, ada yang mungkin sekarang punya hutang, ada deadline, apapun itu. Masalah dengan pasangan, sedang bertengkar, kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Ucapkan nama dirimu yang lengkap. Contoh, namaku Fernando Prilian Adam. Sambil mengingat semua apa yang telah kamu rasakan, kamu alami, semua kegundahan itu, semua rasa menyakitkan itu. Ucapkan namamu sekarang. Jika kamu punya perasaan marah, totalitas silahkan keluarkan. Kesedihan, ketakutan. Semua itu ada dalam namamu, dirimu. Oleh karena itu, ucapkan nama lengkapmu. Termasuk kekhawatiran akan masa depanmu. Jika nafasmu mulai terengah-engah atau mungkin detak jantungmu mulai naik, silakan kembalikan kepada nafas. Sekarang layar yang tadi di luar bertambah menjadi layar dalammu. Muncul semua pengalaman itu. Nah, saat ini kita memanggil nama panggilanmu. Misalnya namaku adalah Nando. Sekarang panggil nama panggilanmu. Ucapkan. Nando. Nah, sekarang sambil mengucapkan nama panggilanmu, kamu mulai mengingat masa kecilmu. Mungkin ketika kamu diantar jemput orang tuamu sekolah, makanan favoritmu, sedang bermain, atau mungkin ada ketakutan, dimarahi orang yang lebih dewasa, atau mungkin dulu pernah sakit hati sejak kecil itu. Ucapkan nama panggilanmu sekarang. Dan apapun yang pernah terjadi dalam masa kecilmu itu. Jika ada pengalaman dan memori yang menyakitkan, silahkan munculkan sekarang.
sambil mengucapkan nama panggilanmu. Nando, sesuaikan dengan namamu sendiri, sambil membayangkan apa yang sudah terjadi. Jika ada trauma, jika ada kebencian, jika ada sakit hati, munculkan sekarang. Sekarang, kembali pada nafas. Rasakan bahwa apa yang tadi telah terjadi kembali pada nafas. Kembali pada ruang kesadaran ini. Sekarang hanya ada aku. Ucapkan aku. 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 Hanya ada aku. Dengan mengucapkan aku, biarkan sensasi, kondisi, apapun yang sekarang saat ini kamu rasakan, apa adanya. Ucapkan lagi, aku. Aku. Inilah aku. Dan biarkan semua sensasi tersebut, izinkan bahwa aku melepaskan semua perasaan itu. Demi kebaikan dan kemajuan hidup aku. Sekarang. Semua sensasi yang kamu rasakan, termasuk mungkin fenomena spiritual, sensasi apapun itu, masukkan ke dalam aku. Rasakan kehadirannya. Rasakan eksistensinya. Sadari itu. Sekarang, akunya lenyap. Hanya ada ucapkan disenandungkan aum semakin panjang semakin bagus. Rasakan sensasi setiap getaran suara yang telah kamu alami. Rasakan setiap sensasi getaran tadi melunturkan semua identitas, identifikasi palsu, diri fiksi kamu. Jika sudah, sadari bahwa yang ada hanya kesadaran ini sendiri. Sadari bahwa yang ada hanya aku. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Keluarkan dengan perlahan. Oke, sekarang ya selesai dah. Coba apa yang kamu rasakan sekarang? Kembali ke ruang kesadaran saat ini. Oke, sudah begitu saja. Apa yang dirasakan? Mungkin ada yang saat ini tadi ketika merasakan, mengingat kembali apa? Kalau misalnya biasa saja nggak apa-apa. Berarti nggak ada masalah. Nah, jadi tujuan daripada setiap meditasi termasuk yang tadi ngantuk istirahat.
kalau mau tidur. Jadi ingat ya, itu semua tergantung daripada apa yang telah kita pendam. Jika memang sudah tidak ada pendaman atau minimal, oke sebenarnya kita enak-enak aja. Tenang, ngantuk ya. Tenangnya itu yang enak berarti ya. Ya, sudah. Jadi tanpa sadar sebenarnya dengan setiap kita melakukan meditasi, yang tadi ya, yang sebenarnya identitas yang melekat itu, perlahan-lahan itu mulai transisi, mulai bergeser menjadi kesadaran. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi lupakanlah teori tentang cakra, tentang emosi apa. Karena sejatinya ketika kita sudah sadar, transisi kesadaran kita tuh bergeser, membalik gitu. Jadi yang mengamati, melihat si emosi, si pikiran, bahkan si diri fiksi, identitas palsu ini. Dan itu yang penting. Ketika kita sudah menyadari bahwa ini adalah identitas atau diri fiksi, bukan berarti diri kita lenyap. Bukan berarti ego hancur. Tidak. Tapi energinya justru lebih selaras. Lebih sinkron dengan kesadaran kita. Yang original, kesadaran yang asli. Hanya ada kesadaran yang murni itu sendiri. Dimana kita, aku, kamu, adalah kesadaran yang sama. Maka yang terjadi ketika ini terus kita lakukan, kita juga bisa lebih banyak memberdayakan orang lain. Ya walaupun mungkin kita sekarang berada di tengah-tengah kondisi, fenomena, ya menyakitkan ya kalau misalnya kita kembalikan lagi keluar. Kok banyak orang-orang yang nggak sadar gitu ya. Bang, live tiap hari ya? Aku maunya begitu. Ini aja kan mendadak kan, Selasa nih. Tapi besok aku usahakan, tapi nggak janji ya. Besok aku materi ini, materi 8, materi ke ada 8 kekosongan yang harus diisi dari kesadaran tuh ada 8. Kita bahas itu besok, 8. Termasuk spiritual pengembangan diri di dalamnya, ada 8. Jadi kekosongan sama dengan isi. Nah, isi ini kan gerakan daripada kesadarannya kan. Ya, kesadaran itu. Nah, mungkin biar aku rangkum lagi, kesadaran itu apa? Gampangnya gini. Kesadaran itu adalah ruang. Ini ruang. Ruang yang sama ketika kamu berada di manapun, universe manapun, itu adalah ruang. Kamu ngalami ini semua kan ada ruangnya. Kalau nggak ada ruang, kamu nggak ada. Kamu nggak bisa merasakan pengalaman apapun. Nah, dalam pengalaman itu ada namanya nuansa, spektrum. Nah, spektrum ini pengalaman kesadarannya. Sebuah emosi, pikiran, perasaan, sensasi. Nah, tapi ini semua sensasi yang tadi itu ada kesadaran yang lebih tinggi lagi yang mengamati, yang mengawasi, yang menyaksikan. Nah, menyaksikan ini ruangnya. Nah, ruang itu sama dengan kesadaran, sama dengan kekosongan. Kekosongan itu ada isi sama dengan gerakannya, alirannya, formnya, wujudnya. Apapun yang sekarang kita sebut nuansa, spektrum, dualitas itu nuansanya. Nah, tapi kita bukan semua itu. Kita adalah kesadarannya. Nah, dan di kesadarannya mengalami semua nuansanya gitu. Ya, termasuk kita sekarang jadi manusia, ada baik, ada buruk, ada jahat, ya ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, semua itu. Makanya dalam kekosongan tadi ya, kan ada potensi daripada isi, potensi-potensinya itu. Yang sekarang kita lihat sebagai wujud. Nah, tapi itu kan kesadarannya juga. Kesadaran dari gerakan apapun yang kita tadi sebenarnya sudah alami sebagai ruang kekosongan. Jadi kalau kita sudah alami ruang kekosongan ini, kita lebih masuk ke dalam kesadaran itu sendiri. Jadi ketika kita sudah sadar, kita lebih terhubung gitu. Terhubung dengan yang laten. Nah, yang laten itu spiritual. Dimensi yang terus berkembang kan, kalau spiritual kan kayak nggak ada batas ya, terus-terusan. Itulah sebenarnya, dan itu kalau spiritual itu dulu kan pembahasan diksinya tuh seakan-akan belum setercerahkan di hari ini. Makanya muncullah sebuah ilmu diksi
kata-kata namanya kesadaran. Karena kalau dari kesadaran tuh banyak yang bahas, mulai dari ya consciousness awareness, doktor atau scientist itu. Tapi kan kalau spiritual hanya yang misalnya yogi, rishi, yang orang-orang yang kayaknya kita punya ini ya, punya gambaran konsep ya konotasinya tuh lebih ke ya spiritualis, biksu, apapun lah ya. Nah, tapi kan nggak begitu. Kesadaran punya semua adalah kesadaran. Artinya tanpa sadar, kita adalah kesadaran itu sendiri. Ketika kita nggak sadar sebagai kesadaran, maka kita hanya mengikuti aliran gerakan tanpa disadari. Nah, itu yang bahaya, itu yang masalah, itu yang kendala. Akhirnya, tanpa sadar, berada dalam zona gerakan, frekuensi, vibrasi yang di situ-situ aja. Ketika jadi kolektif, apa yang terjadi? Yang kalau misalnya di internet sering disebut SDM rendah. Ya, begitulah. Oke, mungkin itu aja. Atau ada pertanyaan lagi? Aku belum pernah nih apa ya, undang. Kira-kira ada nggak yang mau diskusi gitu, yang live. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi cukup ini aja, cukup bertanya kan. Selama ada pertanyaan, aku tuh juga bisa ini, bisa terus maju. Kadang kan ngeblank nih kan. Kadang bisa ngeblank juga aku kayak ya udah kosong juga. Kalau kosong ngapain ngomong apa? Nah, dengan adanya pertanyaan tuh enak aku bisa lebih banyak bahan. Jadi di dimunculkan lagi tuh semua memori-memori. Kadang karena aku tuh sebenarnya sekarang tuh lebih banyak kosongnya gitu ya. Kosong aja gitu. Ngamati aja, nyaksikan aja fenomena yang terjadi. Ah, ini apa sih? Ya, bukan berarti kita ngamati itu akhirnya jadi apatis, enggak. Apatis itu justru berada dalam kondisi dan situasi di mana dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dia jadi helpless, worthless gitu. Cara membedakan mati rasa dan netral. Bagus, penting banget ini. Oke, ini pertanyaan aku jawab ya terakhir. Jadi gini, pasti ada bedanya dari perilakunya. Pertama dari perilakunya dulu. Dia mati rasa. Terus dia juga bilang, aku udah mati rasa. Itu udah indikasi satu. Yang kedua, perilakunya. Coba cek. Dia bisa nggak kalau ada keadaan, kondisi itu bergerak secara spontan. Bukan berdasarkan pola. Biasanya kalau dari pola, dia diem aja, terus dia nggak mau ngapa-ngapain. Itu apatis. Itu apatis itu. Kelihatannya memang tipis tuh. Ada orang yang netral, ada orang yang apatis mati rasa. Tapi sebenarnya jawabannya nih, yang tahu dirinya sendiri. Sebenarnya itu, yang tahu tuh dirinya sendiri. Nah, kalau sekarang kita balikan ke diri kita sendiri, rasanya, ya rasa. Ini kan bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita ke orang lain, kita sebenarnya nggak bisa tahu, nggak punya jawaban untuk itu, karena yang ngerasain dirinya sendiri. Makanya untuk kita coba, kalau untuk kita bedain mati rasa tuh sebenarnya nggak mati, kita tuh mendem semua perasaan itu. Saking mendemnya, saking sakitnya, jadi seakan-akan ya udah, padahal tuh mendem. Dan itu sakit, nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, itu pasti kerasa, cuma nggak kelihatan dan memang bukan untuk ditampilkan ke orang lain. Makanya yang tahu diri sendiri. Kalau netral bener-bener netral, enjoy, nikmat bener-bener. Itu kan pencerahan. Tapi kalau udah mati rasa, apatis, itu bener-bener sesek. Sesek tuh. Itu pasti begitu. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang dijawab bukan untuk orang lain. Oh kamu apatis ya ngejudge? Enggak, itu untuk diri sendiri. Makanya kesadaran tuh
Ya kejujuran termasuk salah satunya kejujuran ke diri sendiri. Dan enaknya, kurang lebihnya tuh gini. Kalau dalam psikologi itu ada tiga. Dulu sampai sekarang juga sebenarnya aku masih punya sih. Namanya tes dis. Tes dis. Nah, tes dis itu. Jadi tes dis itu ada dominan. Aku lupa singkatannya. Tapi aku punya ininya. Punya ini tesnya yang menentukan nanti akhirnya dia punya kecenderungan ada public face ya, ada private, ada secret. Nah, secret tuh ya itulah ego sebenarnya. Tapi kalau di kesadaran sebenarnya hanya ada public sama privat jadinya. Dia secretnya udah dia secret tuh rahasia. Dia rahasia tuh udah kayak bukan tentang rahasia orang lain, tentang dirinya sendiri. Dia udah enjoy, menerima, nggak lagi menutup-nutupi keadaan. Aku tuh ya begini, ya ngapain nutup-nutupi, takut sama orang, takut diketahui orang, takut apa ya, kayak seakan akan takut apa kata orang tuh nggak ada lagi, nggak mungkin. Kesadaran tuh nggak mungkin begitu. Karena dirinya sendiri sudah jujur, termasuk sama diri sendiri sama orang lain. Makanya kalau misalnya nanti mungkin ketemu aku terus marah-marah sama orang, ya mungkin konteksnya tuh nanti ya begitu, maksudnya jangan menilai aku sebagai yang saat ini live begini, ya kan? Kayak seakan-akan enjoy begini. Nanti ada kadang ya kalau misalnya ketemu mergokin aku mungkin, entah tiba-tiba viral gitu, lagi ngamuk-ngamukin orang. Tapi kalau ngamuknya itu ya sadar, fresh. Yang ngamuk ya pada saat itu marah karena di kesadaran tidak menolak marah, nggak ada yang sesuatu yang seakan-akan buruk. Itu berdasarkan spontanitas. Kalau memang pada saat itu kondisinya harus marah, benar-benar harus bergerak perannya sebagai kemarahan. Tapi bukan dipendam kemarahannya itu. Ya, kesadaran ada si penyaksi itu sendiri. Nah, itu pembahasannya sudah hanya si penyaksi. Nggak ada subjek dan objek lagi. Hanya ada penyaksi, penyaksi yang menyaksikan. Penyaksi yang bahkan penyaksinya nggak ada, hanya ada penyaksian. Oke ya, jadi paling penting itu disadari bahwa mati rasa itu, kalau diri kita kan sekarang dijelasin nih, nggak mungkin dong kita nggak ngerasain apa-apa, pasti ada rasa. Kalau misalnya nyesek, sakit hati, itu kan kerasa ya. Itu emosi, gerakan dari kesadaran, nuansanya itu bisa kita rasakan. Jadi kalau tercerahkan pun, bukan berarti tidak merasakan apa-apa, justru semakin peka, kita semakin sayang, kita semakin peduli, cinta sama orang lain, itu kan rasa. Semakin sayang, semakin cinta, kasih, damai sama orang lain, itu kan rasa. Nah, jadi rasa itu benar-benar kita rasakan secara total, alami gitu. Nah, itulah yang sebenarnya kita sadari aja sebagai kesadaran. Gampang kan? Nggak susah-susah. Tapi kalau udah rasa itu ya, ya kalau kesadaran bukan rasa itu. Tapi karena kesadarannya. Nah, tapi kalau sebagai pengalaman, rasa itu berada dalam nuansanya untuk mengalami pengalaman di ruang kesadaran. Ya. Oke ya, karena kalau yang bahas kita bukan rasain, ini kan lapisan nih, lapisan ya kan, lapisan pengenalan, pengalaman, terus baru penyaksian. Nah, itu pembahasan yang berarti ini sudah biasa materinya di kesadaran itu, pengenalan, pengalaman, penyaksian, ya begitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah hadir pada malam hari ini. Sukses selalu. Apalagi nggak ada kan? Takutnya ada yang kelewat nih. Kayak nggak ada. Sip ya. Kalau gitu aku izin undur. Aku pamit dulu pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Besok kita akan bahas namanya materi 8 kekosongan yang diisi dalam nuansa kesadaran. Oke, see you. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Bye-bye.